ketemu lagi di Offside Duo episode hari Kamis, dimana mungkin kalau kalian lihat bajunya mirip sama yang ada di podcast lain dengan baju yang serupa. Memang kita. Karena hari ini gue 4 kali taping. Satu lagi apa? 2 kali tadi di Versus. Oh iya, anjay. 2 kali Versus, DPI sekarang Offside Offside Duo, Duo. bener-bener. Dan gue sekarang udah Thailand. Gue juga udah capek banget nih sebenarnya. Tapi demi konsistensi Offside Duo, kita tetap memberikan podcast hari ini. Dan gue ngomongin dari yang rame, posisi juga udah lo bahas juga di DPI terkait Osimhen, coach. Ini dia yang tadinya ke Arab pengen terima duit gede, atau di Eropa yang mungkin gajinya belum segede di Arab, mau antara PSG atau Chelsea, akhirnya bisa mental ke Galatasaray yang kita belum tahu nih gaji berapa sih sebenarnya di Galatasaray? 10 juta. 10 juta, sama berarti sama gaji Napoli Sama kan? gaji Kan? Napoli. Dan kan lu bilang ke gue agennya dipecat. Iya, Kalenda. Gue pengen tahu apa yang terjadi. Feeling gue karena dia minta fee kegedean. Karena 30 juta untuk Osimhen itu nggak make sense. Oke. Makanya dia mental dengan semuanya. Yang mau bayar cuma Arab, tapi dia wajar nggak mau ke Arab. Very smart, nggak mau ke Arab. Cuman mentok-mentok nggak dapet klub kan yang mau bayar segitu. Iya. Maka dari itu agennya dipecat. Dan dia harus tahun main di Liga Turki. Iya. Tapi menurut lo 30 juta itu angka yang keluar karena disamaratain karena Arab tadi udah membayar segitu, atau menurut lo di Eropa Enggak, itu sebelumnya. Ya kan itu karena si Al Ahly apa siapa emang mau bayar segitu kan 30 Setelah juta. itu kan, Iya. kan di PSG tolak, Iya. Chelsea tolak, bahkan Arsenal pernah ditawarin pada gue Tapi baca. nggak mungkin 30 juta lah kalau di klub Eropa, masa? Buktinya karena itu kan ditolak, sama transfernya kegedean kan, 135. Iya. Tapi menurut lo mungkin nggak karena itu permainan agen sekali lagi dari yang lo bilang itu banget. kan? Karena kan dulu kayak Mungkin dibohongin agennya, udah kita minta 30 aja, lu pasti laku, PSG pasti mau bayar ini. Iya, ada kayak bluffing gitu ya. Dia cuma mikir, oh ya dapat 30 juta, siapa yang nolak? Oke silakan, ujungnya tolak. Yang kayak Arab doang yang mau. almarhum Mino Raiola kan waktu Pogba ke MU juga gede banget kan, sekitar 15 sampai 20 juta sendiri kan untuk agent fee-nya kan. Ya jadi mungkin itu yang membuat akhirnya klub-klub pada kesel kali Osimhen ya. Makanya dipecat. Iya. Dan nggak dipecat karena nggak dapet klub kan. Iya. Dia harus berkorban setahun main di Galatasaray kan. Nah tapi ada case unik kok. Ada tadi gue baru baca berita unik dari Aspor pokoknya berita media dari Eropa bilang ternyata ada case unik yang disertakan dalam klausul Osimhen di loan-nya Galatasaray. Dia bisa cabut di tengah tahun Januari dengan 10 klausul 10 klub spesifik. Jadi ditulisin tuh 10 spesifik klub yang bisa beli dia dengan release clause yang turun itu dari 120 ke 75 juta. Iya. Berarti kan sebenarnya 6 bulan dia mungkin struggling di Turki, tapi mungkin nggak menurut lo di bulan Januari? Ya kan dalam 6 bulan ini semua bisa terjadi. Iya. Contoh, Havertz cedera, Gabsus cedera, nggak ada siapa-siapa lagi. Sterling cedera, yang bisa main sebagai starter cedera semua. Arteta harus beli striker, Iya, dan mungkin ke sana. 75 juta euro masih worth it lah ya. Atau mandul terus. Iya dong. Iya. 75 juta euro. Tapi kalau misalkan gajinya kan sekarang 10 juta, nggak begitu besar dong kalau 10 juta ya. Iya. Tapi kalau let's say naiknya 15. 15 udah maksimal itu. 15 itu berarti berapa tuh per minggunya? 300. 300 masih oke. Tapi menurut gua 3,5 400 pun menurut gua buat Osimhen masih oke lah. Karena kalau gaji-gajinya di MU aja kan yang sampah-sampah itu kita tahu kayak Casemiro 350.000, Sancho aja dulu sekitar 300-an. Menurut gua kalau 3,5 400 menurut gua buat Osimhen masih layak. Tapi kalau misalkan yang 30 juta per tahun mah udah nggak masuk akal. Iya, nggak masuk akal. 600 sudah gila 600. Salah itu berapa sih? 350, 400. Nggak salah tuh. Yang baru ya, yang baru gue Iya. lupa lagi 300 ya, 300-an. Kalau yang sebelumnya 200-an. Kalau yang semenjak dia perpanjang makanya Mane cabut tuh, gue ingat gue 300-an tuh. Ya masih oke lah untuk bintang Premier League 300-an karena Casemiro aja. Karena gue baru tahu Chelsea tuh nawar dia cuman gajinya kecil kok, sekitar 6 juta atau 8 juta kan. Karena emang dia transfer fee-nya gede-gede dan diamortisasi, gajinya pun juga kecil-kecil ternyata kan main-main Chelsea. Iya. Nah kalau Osimhen nggak mau tuh ternyata dibayar kecil gaji seperti Ya itu. itu terlalu kecil lah kalau 68 juta terlalu kecil. Banyak yang mau kalau gaji segitu. Tapi menurut itu step back ya buat karir Osimhen 6 bulan main di Turki. Ini pukulan telak membuat dia hilang ibarat setahun lah atau setengah tahun kalau ada yang mau beli. Iya, Itu juga kalau ada. Iya benar juga. Kalau dia keke dengan gaji segitu nggak bakalan. I guarantee you, nggak ada yang mau bayar dia 30 juta setahun. Ini agak aneh ya, Chris dan kemarin gue juga sempat baca, correct me if I'm wrong ya, mungkin kalian ada yang ingat ada mantan pemain dari Afrika juga yang bilang kalau banyak orang yang mengkritik Osimhen tanpa tahu
cerita di baliknya gitu. Mungkin ya ini sebenarnya ada masalah internal antara Napoli, Osimhen dengan agennya yang mungkin ya akhirnya membuat orang memframing si Osimhen ini mata duitan lah Iya. dan segala macam. Karena aneh kemarin kalau kalian lihat betapa Osimhen begitu happy pindah ke Galatasaray itu kayaknya Ya at least dia dapat klub daripada suruh nganggur setengah tahun. iya ya, tapi kan maksud gua dia nikmatin gaji buta gitu. Kalau kayak dulu kan Bale, siapa Ozil gitu ya, nothing tulus parah dia ya. kan nikmatin gaji buta selama dia mendapatkan haknya. Gua nggak ngerti nih kenapa dia happy banget pindah ke Galatasaray walaupun memang Galatasaray terkenal dengan fansnya yang sangat antusias. Mungkin Ya, tapi ada Liga Turki kan kualitasnya ya Iya. Turki. ya mungkin ada faktor terselubung yang membuat akhirnya Osimhen mungkin lepas dulu karena kita tahu Karena dia udah mepet. Iya. Daripada dia nggak ada klub, mending dia main di Galatasaray. dan dia bisa keluar dulu dari De Laurentiis yang Iya. terkenal memang sangat ini banget apa ngekurung pemain-pemain untuk cabut kecuali memang berani bayar mahal kan. Iya. Dan apa namanya kalau seandainya dia bermain bagus, apalagi di Liga Turki kan minimal kesorot juga. Iya, bener ya minimal Pasti disorot sama klub lah. pasti. Apalagi ya Turki ibaratnya kalau lo di Liga Turki aja nggak bisa ngegolin banyak ya mungkin juga bisa menjadi pembuktian oh Osimhen sekarang nggak jago-jago amat Iya. nih harusnya harganya lebih turun, gajinya juga lebih turun ya. Ya bisa Oke. jadi. Dari Osimhen yang ke Liga Turki ini juga menarik karena Liga Turki masih dibuka transfernya sampai tanggal 12 September. Jadi masih bisa membeli pemain-pemain dari Liga Top Eropa. Salah satunya yang ada di pro dan kontranya diskusi soal Casemiro. Karena kemarin baru blunder juga lawan Liverpool dengan gaji 350.000 dianggap udahlah ini waktunya lepas dia mumpung waktunya momennya pas. Balik lagi tapi mungkin nggak Galatasaray ngambil pemain dengan gaji yang sama 350.000 juga dengan waktu yang bersama dengan Osimhen. Mungkin loan ya. Oke, loan Gue nggak tahu kontrak dia sampai kapan. Oh nggak salah sampai tahun 2 tahun lah ya. Masih 2 tahun deh Iya. kayaknya. Mungkin loan dengan buying option. Hmm, Itu masih oke. oke. Cuman 350.000. gajinya ya either sama atau either turun. Nggak yakin gue naik. Tapi di satu sisi kan MU sekarang juga udah nggak bisa beli lagi coach. Artinya Ya. sangat mepet banget dia. Cuman ada Mepet. Ugarte, Ya, Eriksen, sama Maino itu kan. Maino Oh iya, mau. Mount ya. Mount tapi injury prone dan bukan DMF kan. Yang DMF murni kan sekarang Ugarte doang. Iya. Terlalu tipis nggak sih untuk juga lo Ya, ngelepas Casemiro? tipis ya, cuman kalau Casemiro nggak happy lagi kan kembali lagi bukan nggak selalu masalah duit. Iya, Dia happy nggak di situ? Dia cocok nggak dengan Ten Hag? iya. Dan sekarang pressure-nya udah mengkambing hitamkan dia terus kan. Media-media Iya. sampai istrinya kan ngasih postingan nih pialanya yang udah dia dapetin gitu kan. Tapi sekarang kalau gue mau bandingin seorang Casemiro, menurut tuh Casemiro ternyata overrated nggak sih selama ini? Overrated. Karena oke Nggak mungkin sesuai dengan gaji dan transfer fee-nya. Transfer mahal loh dia. 350, ya 70 juta, Iya. mahal banget memang untuk usia 30 tahun Iya. kan. Dan orang dulu menganggap dia world class disandingkan dengan MCK gitu ya, Modric, Casemiro Iya, terus. di Madrid dia bagus Tapi menurut banget. tuh karena itu juga keangkat sama dua orang itu nggak? Iya. Jadi bebannya ya berkurang gitu Betul. kan. Beda banget lah. Sama kayak Rodri main lah dengan Kevin De Bruyne itu. Iya. Suruh Rodri main di Everton hancur-hancuran juga. Ya, tapi minimal waktu De Bruyne lagi absen dia bisa ngangkat timnya kan. Masih ada Bernardo Silva dan iya. lain. Masih banyak pemain bagus di City. Makanya Rodri harus ke klub bagus. Iya. Kalau enggak susah. Ya mungkin kalau Casemiro di masa prime-nya mungkin bisa ya, tapi kalau sekarang dia nggak bisa jadi pemain yang bisa ngangkat tim gitu. Kalau Iya, Rodri mungkin dia- masih bisa, masih muda Rodri soalnya. masih bisa. Masih ngangkat tim gitu kan. Di Iya. Spanyol pun dia nge-excel banget gitu di saat nggak ada pemain-pemain bintang di tengah, paling Pedri yang baru menetas gitu. Sisanya kan Fabian Ruiz yang menurut gue biasa-biasa aja. Beda kan. level. Ya kan? Beda level sama Rodri. Ya berarti selama ini Casemiro juga dibilang world class apa enggak menurut lo? Kalau let's say kalau dia nggak main sama Modric terus, apakah dia akan disandingkan sebagai gelandang kelas dunia? Gue rasa Atau mungkin ya? udah menurun ya. Masih bagus tapi udah menurun. Enggak, tapi di saat di Madrid menurut lo dia masuk world class, ya. bukan karena ketolong seorang Modric Ya dan ketolong juga berkat mereka juga dia bisa excel. Iya. Ini karena memang ya ini menarik ya karena melihat mungkin pemain yang kelihatannya bagus ternyata juga mungkin karena ketolong juga ada Modric terus yang selalu mainnya berdekatan, ngasih opsi passing kalau Sama Kroos. di MU kan dia benar-benar selalu megang bola sendiri, kerebut, ngasih passing, kepotong gitu. Karena nggak ada pemain yang selalu minta bola ngedeket, ya membuat dia kerjanya lebih ringan. Dan ke Galatasaray, tapi buat MU-nya sekarang gue tanya, kalau emang buat Casemiro-nya menurut tuh oke, tapi kalau buat MU-nya sendiri, it's a good decision untuk melepas Casemiro di saat dia nggak punya. Kalau sana dia di loan terus gajinya dipotong semua,
It's a good deal. Gua bilang. Karena buat ngelepasin Iya, space gaji. karena kontribusinya juga nggak Tapi gede-gede kan amat. opsinya dikit coach di tengah. Bulan Januari bisa beli lagi. Oh iya ya. Atau ini cari loan lagi ya. Iya. Amrabat tuh udah kemana ya sekarang ya? Ke Turki juga. Oh iya ya. Ke Amrabat. Oh iya 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 Fenerbahce. iya iya, iya, iya. Mourinho. Akhirnya dia udah gratisan juga tuh Amrabat tuh. Iya. Ya jadi ini menjadi polemik buat MU. Ya mungkin gue nggak tahu nih benar apa nggak. Tapi sekarang udah suara-suara pro kontra. Feeling gue sih dia nggak cocok sama kayak Varane. Oh iya. Karena udah kelamaan di Madrid, main tanpa sistem, tiba-tiba harus main dengan sistem, dia nggak happy. Mereka berdua pernah komplain juga kan? Iya. Ya sebenarnya kalau gue lihatnya bukan main tanpa sistem sih, lebih kepada ya pemain-pemainnya nggak ada yang bisa memeringankan kerja dia sih di tengah itu. Ya, Kelasnya berbeda lah, emang jauh iya, kelasnya. tapi lu kan sebagai pemain gaji gede, sebagai Iya. bintang harusnya lu yang bisa ngangkat. Iya. Cuman kalau lu kalau main dengan Modric, I mean mereka begitu berkelas, Iya, bikin kerjaan lu lebih ringan. Iya, iya, iya. Jadi lu kelihatan hebat. Makanya. Sama kalau Nketiah sekarang ditaruh di Real Madrid, kelihatan lebih hebat daripada dia main di Arsenal. Iya, sama atau dia main ke City gitu ya. Iya. Kerjanya pasti lebih ringan. Iya, Dia tinggal iya. tapin-tapin Iya, doang kan. iya. Ya iya kan, berarti jadi artinya ya mungkin Casemiro nggak bisa ngegendong segitunya menurut gua ketika dia. Nggak segan, tapi kalau waktu di Madrid dia punya peran penting. Ya, dia punya peran penting karena melengkapi kinerjanya Kroos sama Modric yang sebagai pekerja kotornya gitu ya. Tapi kalau ngelihat kalau gue sih memang agak riskan nih. Kalau misalkan selama Ugarte ternyata bukan pemain yang gampang cedera, gue sih fine-fine aja. Ternyata kalau Ugarte ternyata gampang cedera, menurut gue ini akan menjadi Lu nggak bisa tahu gitu karena deadline udah nggak Iya. lama lagi. Nah itu yang menjadi gambling buat Iya. MU karena ya kalau loan menurut gua enggak sih. Tapi kalau bisa ngelepas dengan duit Lo mungkin dengan obligation itu buy, oke. Tapi kalau misalkan emang transfer, oke lepas. Let's say 20-30 pun menurut gua lepas karena gaji 350.000 dapat duit cash menurut gua itu good deal buat MU dan dia harus nyari pemain yang mungkin dari reserve-nya yang bisa gajinya lebih murah. ya. Atau mungkin Toby Collier lebih sering dimainin. Enggak banget. Nah, yang itu, gede Boy. yang kali. Tapi kalau Sancho menurut lu kan sekarang dia ngapain coach menurut lu di loan ke Chelsea? Menurut lu Chelsea apa motifnya Ya atau kalau bagus dibeli. Karena Chelsea tuh mau buang Mudryk tapi nggak berhasil kan. Tapi kalau dia emang udah pasti dibeli kan obligation to buy kan. Tapi Iya. kompetisinya kan banyak coach. Ada Felix, Neto, Iya. ada si siapa? Felix kan loan juga. Felix permanen dong Belum. udah. Bukan udah permanen tukeran sama Gallagher, udah dong permanen. Permanen ya? Permanen tukeran Gallagher barter dibeli itu juga beli. Felix, Gue kira loan. terus si siapa Neto. Siapa lagi? Kiri kemarin Mudryk Mudryk, ada satu lagi. nggak ada, Gua udah lupa. 3. Oh ya Mas Sancho, oke. Sancho bisa di kanan. Ya, tapi Madueke. kanan nggak mungkin lah. Palmer geser. Ada Nkuku juga masih ada di kanan. Kuku striker harusnya itu. Jackson tidak tergantikan. Palmer juga masih ada di kanan. Palmer bisa di Belakang striker. tempatnya Gallagher. Oh iya, iya, iya. Tapi dengan kompetisi seketat itu, menurut lu Sancho punya chance untuk bisa revive karirnya? Enggak. Nggak mungkin juga kan? Gue dari dulu kan, lu tahu kan, gue Iya, bilang Sancho iya, biasa iya. banget. Iya sih. Cuman kan kalau lu bandingannya sama Neto, kalau selalu bilang komparisinya ada siapa di sana? Iya. Sama Neto sama Modric, lu prefer mana? Ya kalau Mudryk, gue aja lebih jago seumur gitu. Transfer terbaik, terburuk sepanjang masa. Iya, Neto gue juga ngeliat enggak. Iya, Portugal. Paling antara Felix atau Sancho itu yang main. Iya, iya. Kalau memang attitude-nya cocok. Lagi-lagi kan Maresca juga mainnya pakai sistem kan sebenarnya. Iya, iya. Ini gue lihat nih, gue agak aneh ketika dia ngebuang Sterling, ngebuang Chilwell, tapi dia datengin Sancho yang katanya attitude-nya kurang bagus, etos kerjanya nggak bagus, kok dia malah datengin Sancho gitu, gue nggak ngerti. Ya, mungkin dia pikir ya gue kasih lu kesempatan terakhir, gimana? Lu mau itu nggak? Mau bekerja keras untuk berubah nggak? Iya. Kalau dia bilang, oh iya saya mau, saya pengen, ya udah makanya diambil. Kalau dia bilang gue nggak mau terus tetap diambil ya bego aja tuh. Kalau di Chelsea ternyata nggak works, menurut tuh dia akan hilang karirnya, akan habis, akan Dia pindah nggak ke akan ke klub besar lagi. akan ke ya, tim-tim mediocre lagi ke Ini sana. benar-benar peluang terakhir untuk Sancho kalau dia mau survive di tim besar. Ya benar, gue juga setuju sih, karena menurut gue ketika dia di Chelsea udah nggak bisa, ya dia bisa nge-revival karirnya ya bermain di tim kecil gitu, kayak misalkan di Aston Villa, di Spurs, tim Iya. tengah lah, tim Iya, tengah. tim tengah. Ya kan, akhirnya agak susah. Tapi jelas transfer Premier League sudah ditutup dan mungkin kita akan bisa melihat Sancho bersinar untuk Chelsea ataupun dia harus bersaing sama Joao Felix juga jadi pemain baru sekarang. Kita akan lihat nanti bintang-bintang baru Premier League siapa saja yang bersinar, siapa saja yang
vlog pastinya. Dan pastinya kita akan bisa menyaksikan semua pertandingan Premier League cuma di video. Karena semua pertandingan Premier League disiarkan di video, Coach. Dan ada promo menarik pastinya. Betul sekali, ada promo Diamond All Screen 1 tahun cuma 947.000 di lapakgaming.com. Harga sudah termasuk pajak. Ya, sejamin paling murah. Kalian nggak akan bisa dapetin harga semurah ini dimanapun selain di Lapak Gaming. Dan ini benar, karena gue beli langsung di video itu 1 juta lebih. Iya, ini lebih murah kan? Iya. Lumayan. Langsung aja beli sekarang di lapakgaming.com, tinggal klik link di deskripsi dan pin komen di bawah ini. Ya, Lapak Gaming dijamin aman, harga final. Terakhir kita bahas, yang juga memang baru hari Rabu sore ini berita soal Martin Paes, Coach. Kaget gue bisa. Gila ya? Ternyata nggak seribet itu, maksud gue kalau... Tapi udah tau gue salahnya apa? Apa? PSSI. Iya, dia cepet ternyata gerak-geraknya. Makanya gue selama ini dukung PSSI itu ternyata benar dukungan gue. Loh, dia itu udah aturan AFC loh. Iya, iya, 1 iya. bulan sebelumnya, tapi Betul. PSSI tetap berusaha. Iya. Itu keren itu PSSI. Tapi yang gua heran kok hint-hint seperti ini nggak kecium sama media atau bahkan nggak di-spill sama ya let's say Aris Sinulinga atau siapa yang suka nge-spill kok nggak ada chance ini nggak pernah terspill dari kemarin-kemarin tuh, baru sekarang deadline. Ya mungkin karena mereka tahu peluangnya sangat kecil. ya, Jadi kita cobalah nothing tulus. Iya, ini angin segar banget sih. Dan pastinya. semua orang kan berpikir udah Hernando yang main. Iya, benar. Tapi menurut lu, Makanya Martin Paes dibawa karena mungkin Sintayong udah tahu. Kita coba. langsung. Iya. Tapi menurut lu bakal langsung turun nggak jadi starter lawan Iya. Arab ya? Iya. Wah, gila sih, ini yang jadi sesuatu yang pasti ditunggu-tunggu ya. Iya. Lawan Arab memang, apalagi lawan Timur Tengah yang terkenal suka main bola-bola atas, physical ability, butuh tuh kiper tinggi kayak gitu kan. Nah, tapi kalau lihat dari starting line up, Coach, kita mungkin lo sempat bahas berkali-kali juga dengan nggak ada Hupner, nggak adanya Jordi Amat, nggak ada masalah. Nathan di belakang, Ises, Rizky Ridho, Sonny Walsh nggak ada tempat di situ. Sandy Walsh nggak dicadang. Gue Asnawi dulu yang main. Di back tengah, Sonny Walsh kan juga suka di back tengah kanan tuh biasanya. Iya. Ridho di kiri. Ridho itu anak emasnya, salah satu anak emasnya. Emang bagus sih Ridho, Emang ya. bagus. Dan dia selalu deliver. Jadi Rizky, gue juga bilang Ridho harus main. Kalau Nathan bukannya bagusan di tengah terakhir-terakhir? Ya kan nggak ada Ada itu. Hupner. Ya nggak ada Hupner. Oke, berarti di tengah lo masih stick dengan Ivar dan juga Tom Haye. Ya. Terus di kanannya Asnawi, kirinya Calvin Verdong, depannya nih. Gue harap strike dicadangin, Marcelino false nine. Oke. Ragnar sama Witan, karena Witan etos kerjaan luar biasa, dia juga kenceng dan dia bisa butuh Witan untuk counter. Bukannya justru Ragnar yang false nine, karena dia punya kecepatan untuk counter kan. Marcelino di kiri, enggak, gue mending Ragnar di kiri. Soalnya terakhir kayaknya Ragnar At jadi least striker yang Iya, at least lonely. dia gitu kan. dapat space juga. Kan dia bisa di depan Marcelino turun kalau seandainya itu tactical variasi yang Sintayong udah sampaikan lah. Tapi tadi menarik karena di versus kan yang sama Mamat juga, Koci memprediksi away lawan Arab adalah menang lo ya tadi ya. Nah, kalau ngomongin soal kemenangan itu kan, kita menurut lo akan megang bola cukup banyak kan? Enggak. Berarti Kita benar akan kalah. reaction football ya? Ya, reaction football. Reaktif football, mungkin bola-bola counter. Iya, maka dari itu gue prefer bukan strike tapi Marcelino sama Witan dan Ragnar. Jadi optimisme yang sangat luar biasa ya. Karena orang-orang pasti pada mikir lawan Arab yang pernah Piala Dunia bakal dibantai lah. Bantai for sure enggak. Gue nggak impress dengan Arab. At all. Even di bawah Mancini ya. Ya. Yang Di udah bawah menangkan Mancini Piala Eropa. Tapi justru menurut gua nggak segampang itu juga pelatih Eropa bisa megang Iya, tim betul. Timur Tengah yang memang belum kenal kultur dan segala macam ya. Udah 5 kali kalah 6 kali menang. Iya, benar-benar 47% persentase kemenangan. Jadi nggak spesial-spesial Nggak amat. spesial gitu. amat. Yang pastinya juga berikan dukungan kalian buat timnas Indonesia dan jangan berekspektasi terlalu tinggi ya Coach ya. Ya. Karena even menang itu adalah sangat luar biasa, tapi kalah pun bukan kegagalan Kita pastinya. tetap dukung. Kalau kalah ya biasa. Dan kita akan ada live reaction dari jam 11 malam hari Kamis. Kalian akan lihat Panji gua hantam main HOK. Anjing. Honor of Kings. Dari jam 11 malam. Suruh pasang sini juga dong kalau gitu. Kita main game dulu jam 11 malam, live reaction lanjut sampai kick off lawan Arab. Sampai jam 3 pagi kita temenin kalian semuanya. Mau itu Offsider, mau domanya Koci. Sampai Dodi-Dodi yang siap nonton live reaction bareng Coach Yasin sama gua sama juga Hanif.
hari Kamis jam 11 malam sampai jam 3 pagi terus. Dan pastinya ini menjadi akhir offside duo kali ini. Sampai ketemu semuanya. Happy weekend dan semoga timnas menang. Indonesia. Bye.